Gila guys, dengerin gue baik-baik. Kalau lo ngerasa isi tangki motor atau mobil lo hari ini udah bikin dompet lo megap-megap, lo harus sadar satu hal. Ini baru pemanasan. Kita lagi ada di ambang krisis energi paling brengsek dalam dekade ini. Dunia lagi kacau, geopolitik lagi panas, dan bensin bukan cuma soal cairan bening yang bikin mesin lo jalan, tapi soal siapa yang bakal bertahan hidup dan siapa yang bakal bangkrut duluan. Tapi sebelum kita bedah boroknya satu-satu, gue mau kasih disclaimer tegas dulu biar nggak ada yang gagal paham. Kita di sini bukan pembenci atau pengkhianat negara. Gue cinta Indonesia, tapi gue lebih cinta kebenaran berbasis data. Kita bedah Indonesia dari kacamata kritis demi kewarasan bersama. Kita nggak butuh propaganda semua baik-baik saja pas rumah kita lagi kebakaran. Kita butuh solusi, dan solusi itu datang dari kejujuran, sepahit apapun itu. Hari ini kita adu 3 kekuatan di Asia Tenggara. Singapura yang sok kaya tapi ringkih, Malaysia yang subsidi bensinnya nggak masuk akal, dan Indonesia yang, ya lo tahu sendiri, penuh drama subsidi dan politik. Siapa yang bakal tumbang? Siapa yang tetap kokoh? Logikanya gini bro, minyak itu darahnya ekonomi. Kalau darahnya mahal, jantung negaranya bisa berhenti detak. Siapkan kopi pahit lo, karena analisis ini bakal jauh lebih pahit dari itu. Segmen 1. The Global Chessboard. Kenapa harga BBM naik? Lo jangan cuma nyalahin pemerintah daerah atau mafia lokal. Dengerin gue, masalahnya jauh lebih besar. Kita lagi ada di tengah The Great Energy War. Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia lagi dikucilkan Barat. Efeknya, supply chain hancur total. Di saat yang sama, OPEC Plus, kartel minyak yang isinya negara-negara Arab, lagi main cantik. Mereka sengaja nggak mau nambah produksi, biar harga tetap tinggi. Kenapa? Ya biar cuan mereka maksimal, skakmat buat negara importir. Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu nasibnya ditentukan di meja makan para syekh di Riyadh dan birokrat di Washington. Kita ini cuma bidak catur, tapi bedanya masing-masing negara punya tameng yang beda. Singapura nggak punya sumur minyak, tapi punya otak. Malaysia punya minyak, tapi terjebak janji politik. Indonesia, kita punya minyak, tapi produksinya turun terus. Konsumsinya malah makin gila. Ini resep buat bencana ekonomi kalau kita nggak pinter mainin hartu kita. Jadi, jangan kaget kalau harga di pom bensin lo tiba-tiba berubah pas lo lagi tidur. Dunia lagi nggak baik-baik saja, dan energi adalah senjatanya. Segmen 2. Singapura. Harga pasar tanpa ampun. Kita mulai dari tetangga mungil kita, Singapura. Gila guys, di Singapura itu nggak ada yang namanya subsidi bensin. Nol. Zilch. Nada. Kalau harga minyak dunia naik, harga di SPBU mereka langsung naik detik itu juga. Lo tahu berapa harga bensin di sana? Bisa tembus Rp30.000 sampai Rp55.000 per liter kalau dikonversi. Buat orang Indonesia, itu harga buat bunuh diri massal. Tapi pertanyaannya, apakah Singapura tumbang? Jawabannya, enggak. Kenapa? Karena mereka logikanya main bro. Singapura itu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di kawasan. Mereka nggak butuh subsidi bensin, karena transportasi publik mereka adalah yang terbaik di dunia. Orang di sana didorong buat nggak punya mobil. Pajak mobil di sana, COE, harganya bisa buat beli rumah mewah di Bekasi. Singapura itu realis. Mereka tahu mereka nggak punya sumber daya alam. Jadi mereka bangun kilang minyak terbesar di dunia di Jurong Island. Mereka nggak punya minyak, tapi mereka adalah tukang masak minyak dunia. Mereka dapat cuan dari jasa pengolahan. Jadi pas harga BBM naik, rakyatnya emang teriak, tapi negaranya makin kaya karena margin pengolahan minyak mereka naik. Singapura nggak bakal tumbang karena BBM. Mereka justru bermain dengan kenaikan harga itu. Mereka kokoh karena mereka nggak memanjakan rakyatnya dengan ilusi harga murah. Pahit tapi efisien. Segmen 3. Malaysia. Subsidi yang menggila. Nah, sekarang kita geser ke Malaysia. Ini yang sering bikin orang Indonesia iri dengki. Bang, di Malaysia bensin cuma 7 ribuan, 2,05 ringgit. Kok kita mahal? Dengerin gue, jangan cuma lihat kulitnya. Malaysia itu lagi main api di dalam gudang mesiu. Harga RON 95 di Malaysia itu salah satu yang termurah di dunia karena disubsidi gila-gilaan oleh pemerintahnya. Masalahnya gini, Malaysia itu produsen minyak dan gas melalui Petronas. Petronas itu sapi perah pemerintah. Tapi pertanyaannya, sampai kapan? Tahun lalu aja, Malaysia keluarin duit hampir 80 miliar ringgit cuma buat subsidi.
Itu angka yang nggak masuk akal buat negara sekecil itu. Skakmatnya di mana? Skakmatnya adalah ketika harga minyak dunia bertahan tinggi dalam waktu lama, anggaran negara, APBN-nya Malaysia, bisa jebol. Pemerintah Malaysia sekarang lagi pusing 7 keliling. Mereka mau cabut subsidi, rakyatnya pasti ngambuk dan bakal ada demo besar-besaran. Mereka nggak cabut subsidi, negara bangkrut pelan-pelan karena nggak ada duit buat pembangunan infrastruktur atau pendidikan. Malaysia itu kokoh di permukaan, tapi keropos di dalam. Mereka terjebak dalam kebijakan populis yang bikin rakyatnya manja. Kalau harga minyak dunia nggak turun-turun, Malaysia adalah kandidat pertama yang bakal ngalamin krisis fiskal serius. Mereka lagi nunggu bom waktu meledak. Segmen 5. Indonesia. Dilema Pertalite. Sekarang kita bedah rumah kita sendiri, Indonesia. Kondisi kita ini yang paling unik sekaligus paling berantakan. Logikanya gini bro, kita ini dulu anggota OPEC, kita eksportir minyak. Tapi sekarang, kita net importir. Kita beli minyak dari luar pakai dolar, terus kita jual murah ke rakyat pakai rupiah lewat subsidi. Jenius nggak tuh? Ya enggak lah, itu namanya bakar duit. Indonesia terjebak di tengah-tengah. Kita nggak seberani Singapura buat ngelepas harga ke pasar karena bisa rusuh 1998 terulang. Tapi kita juga nggak sekaya Malaysia buat nanggung subsidi segila itu. Hasilnya, harga BBM kita naik turun kayak roller coaster yang bikin pengusaha stres. Tiap kali pemerintah mau naikin harga BBM, drama politiknya lebih panjang dari sinetron. Gue kasih data, anggaran kompensasi dan subsidi energi kita pernah tembus 500 triliun rupiah lebih dalam setahun. Gila nggak? Duit segitu kalau buat bangun rumah sakit atau sekolah, kita udah balapan sama Jepang sekarang. Tapi duitnya malah habis dibakar di knalpot motor dan mobil. Yang lucunya, mayoritas dinikmati orang menengah ke atas yang nggak berhak dapat subsidi. Ini yang gue bilang kita harus kritis. Kita teriak tolak kenaikan BBM, tapi kita nggak sadar kalau subsidi itu sebenarnya ngerampok masa depan anak cucu kita. Indonesia ini lagi di posisi yang paling rawan tumbang secara sosial kalau manajemen BBM-nya nggak dibenahi total. Segmen 5. Kenapa kita impor terus? Banyak yang nanya, Bang, kita kan punya minyak, kenapa harganya mahal? Dengerin gue, ini yang bikin nyesek. Minyak mentah, crude oil kita itu, nggak semuanya bisa langsung masuk ke tangki motor loh. Harus dimasak dulu di kilang atau refinery. Masalahnya, kilang kita itu udah tua-tua, peninggalan zaman kolonial atau awal Orde Baru. Kapasitasnya nggak cukup buat menuhi konsumsi rakyat yang jumlahnya 270 juta orang. Akhirnya apa? Kita ekspor minyak mentah kita. Terus kita beli lagi minyak yang udah jadi dari Singapura. Iya, Singapura. Negara yang nggak punya setetes pun minyak itu dapat untung dari kita karena mereka punya teknologi kilang yang canggih. Skakmat. Ini kegagalan strategis kita selama puluhan tahun. Kita terlalu sibuk main politik dan korupsi di sektor migas sampai lupa bangun infrastruktur dasar. Setiap kali harga BBM dunia naik, kita kena pukul 2 kali. Pertama, harga belinya mahal. Kedua, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar karena kita harus borong dolar buat bayar impor minyak itu. Ini lingkaran setan, guys. Singapura kokoh karena mereka menguasai proses hilir, Malaysia kokoh sementara karena punya Petronas yang kuat di hulu, Indonesia, kita terjepit di tengah, punya sumber daya tapi nggak punya kedaulatan buat ngolah sendiri secara maksimal. Segmen 6. Siapa yang tumbang? Kalau kita bicara siapa yang tumbang, kita harus lihat dua sisi, rakyatnya atau negaranya. Di Singapura, negaranya sangat kokoh, tapi rakyat kelas bawahnya menjerit. Tapi karena jumlah mereka dikit, pemerintah bisa kasih bantuan langsung tunai atau BLT yang tepat sasaran. Mereka nggak bakal tumbang. Di Malaysia, rakyatnya seneng banget, bensin murah, makan murah, tapi negaranya lagi sakit. Hutang pemerintah Malaysia itu ngeri guys. Kalau mereka terus-terusan subsidi BBM, mereka bisa jadi Sri Lanka jilid 2 di masa depan. Mereka kokoh karena pencitraan fiskal, tapi fundamentalnya rapuh. Indonesia, kita yang paling berisiko secara sosial. Gap antara si kaya dan si miskin di kita itu lebar banget. Pas bensin naik, harga cabai naik, harga beras naik, ongkos angkot naik. Inflasi di Indonesia itu jauh lebih nyakitin dibanding di Singapura atau Malaysia. Kenapa? Karena struktur ekonomi kita masih sangat bergantung pada logistik darat yang basisnya ber-BBM. Jadi, siapa yang tumbang? Menurut analisis gue, kalau harga minyak dunia tembus $120 per barel lagi, Malaysia yang bakal tumbang secara fiskal, tapi Indonesia yang bakal tumbang secara stabilitas sosial. Rakyat kita nggak sekuat rakyat Singapura dalam hal finansial,
Dan pemerintah kita nggak sekuat Malaysia dalam hal bantalan anggaran. Kita ini lagi jalan di atas tali tipis, guys. Salah langkah dikit, kita masuk jurang resesi yang dalam banget. Segmen 7. Bangun dari mimpi. Jadi, apa intinya? Logikanya gini, bro. Bensin murah itu candu. Dan Indonesia sama Malaysia udah kecanduan terlalu lama. Singapura udah lama insaf dan milih buat hidup sehat meskipun mahal. Sekarang, saat harga dunia lagi menggila, kita baru kerasa sakitnya sakau karena nggak bisa dapat asupan bensin murah lagi. Siapa yang kokoh? Singapura adalah pemenangnya. Mereka punya sistem yang tahan banting karena nggak bergantung pada subsidi. Mereka adaptif. Siapa yang paling beresiko? Indonesia. Kita punya potensi besar, tapi manajemen energi kita masih amburadul. Kita sibuk subsidi BBM buat mobil-mobil pribadi, sementara transportasi publik di daerah-daerah masih kayak zaman batu. Dengerin gue, kita jangan cuma bisa ngeluh harga naik. Kita harus mulai nuntut pemerintah buat transisi ke energi terbarukan, percepat hilirisasi migas, dan perbaiki transportasi publik secara masif. Kalau enggak, kita bakal terus jadi budak harga minyak dunia sampai kiamat. Gue bilang gini bukan karena gue benci negara ini, justru karena gue pengen kita bangun. Kita nggak bisa terus-terusan disuapin subsidi yang sebenarnya itu racun buat ekonomi jangka panjang. Kita butuh pemimpin yang berani jujur ke rakyatnya, bukan yang cuma kasih janji manis bensin murah, tapi di belakang layar utang negara numpuk. Dunia lagi berubah, guys. Peta kekuatan lagi bergeser. Siapa yang nggak adaptasi, dia yang bakal punah. Dan gue harap Indonesia bukan salah satu yang punah itu. Stay smart, stay critical. Jangan mau dibohongin pakai angka-angka palsu. Cek datanya, lihat kenyataannya di lapangan. Gue cabut dulu, pikirin ini pas lo lagi antre di SPBU besok pagi. Skakmat.